Halo teman-teman, kita bahas sejarah obat aspirin yuk bareng Awa. Sejarah aspirin dimulai dari penggunaan kulit pohon willow, pohon dedalu, untuk mengobati demam dan nyeri oleh peradaban kuno, lalu berlanjut pada abad ke-19 ketika asam salisilat berhasil diisolasi. Pada tahun 1897, ahli kimia Felix Hoffmann berhasil mengsintesis bentuk asam asetil salisilat yang stabil dan aman yang kemudian dijual oleh perusahaan Bayer dengan merek dagang aspirin pada tahun 1899. Obat ini menjadi populer secara global dan kemudian ditemukan memiliki manfaat antiplatelet untuk mencegah penyakit kardiovaskular. Tahapan sejarah. Penggunaan tradisional. Sejak ribuan tahun lalu, berbagai peradaban kuno seperti Mesir, Sumeria, Yunani, dan Romawi telah menggunakan ekstrak kulit pohon willow untuk mengatasi demam dan nyeri karena kandungan salisin alaminya. Isolasi kimia. Pada abad ke-19, ilmuwan mulai mengisolasi dan mempelajari senyawa aktif dalam kulit willow. Pada tahun 1859, struktur kimianya ditentukan dan uji klinis pertama untuk menghilangkan rasa sakit dilakukan pada tahun 1876. Sintesis aspirin modern. Pada tahun 1897, Felix Hoffmann, seorang ahli kimia di Bayer, berhasil membuat bentuk yang lebih stabil dan kurang mengiritasi dari asam salisilat, yaitu asam asetil salisilat, untuk meringankan sakit sendi ayahnya. Perusahaan Bayer mulai memasarkan asam asetil salisilat sebagai aspirin pada tahun 1899, menjadikannya salah satu obat komersial pertama yang sukses di seluruh dunia. Penemuan mekanisme kerja. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, ahli farmakologi seperti John Fane menemukan mekanisme kerja aspirin dalam menghambat produksi prostaglandin yang menjelaskan efek antiinflamasi dan analgesiknya. Penggunaan pencegahan kardiovaskular. Berkat sifat antiplateletnya yang mengencurkan darah, aspirin kemudian menjadi obat penting dalam pencegahan serangan jantung dan stroke dan penggunaannya terus berkembang hingga kini. Ayo bahas lebih detailnya. Menurut jurnal resmi Royal Pharmaceutical Society, The Pharmaceutical Journal, 1897, saat bekerja untuk perusahaan farmasi Bayer, ahli kimia Jerman Felix Hoffmann, kemungkinan di bawah arahan koleganya Arthur Eichengrun, menemukan bahwa penambahan gugus asetil pada asam salisilat mengurangi sifat iritannya dan Bayer mematenkan proses tersebut. 1899, asam asetil salisilat diberi nama aspirin oleh Bayer. Huruf A berarti asetil, spir berasal dari tanaman Spiraea ulmaria atau meadowsweet yang menghasilkan salisin, dan in adalah akhiran umum yang digunakan untuk obat-obatan pada saat sintesis stabil pertama asam asetil salisilat. 1950, aspirin masuk dalam Guinness World Records sebagai obat peredai nyeri yang paling sering dijual. 1971, John Fane, profesor farmakologi di Universitas London, menerbitkan penelitian yang menjelaskan mekanisme kerja aspirin, penghambatan sintesis prostaglandin yang bergantung pada dosis. Ia kemudian memenangkan hadiah Nobel 1982 bersama dengan Bengt Samuelsson dan Sun Bergström. 1974, data dari uji coba terkontrol acak pertama aspirin dalam pencegahan sekunder kematian akibat serangan jantung, menunjukkan penurunan mortalitas total sebesar 12% pada 6 bulan dan 25% pada 12 bulan. Tetapi hasilnya tidak meyakinkan secara statistik. 1991 dan 1993, hasil dari CPS atau Studi Pencegahan Kanker 2AS, sebuah studi kohort prospektif AS yang besar, mengkonfirmasi manfaat aspirin terhadap kanker yang terlihat dalam studi observasional yang lebih kecil. 2013, hasil tindak lanjut dari WHS mengkonfirmasi bahwa penggunaan aspirin dosis rendah 2 hari sekali dalam jangka panjang menghasilkan penurunan insiden kanker kolorektal sebesar 42% dengan manfaat mulai terlihat setelah 10 tahun.
Hasil tersebut juga menunjukkan peningkatan resiko perdarahan gastrointestinal dan tukak lambung. Annals of Internal Medicine. 2014, sebuah meta-analisis menunjukkan bahwa penggunaan aspirin profilaksis jangka panjang memiliki profil manfaat bahaya yang menguntungkan dan menghasilkan penurunan dramatis dalam insiden kanker usus, lambung, dan esofagus. Annals of Oncology, Daring 5 Agustus 2014. 2015, hasil yang diharapkan dari studi ARRIVE, aspirin untuk mengurangi resiko kejadian vaskular awal. 2018, hasil yang diharapkan dari studi ASPREE atau aspirin dalam mengurangi kejadian pada lansia untuk menentukan apakah potensi manfaat aspirin dosis rendah lebih besar daripada resikonya pada orang sehat berusia di atas 70 tahun. Terakhir diperbaharui 12 Februari 2021. Sitasi, Clinical Pharmacist, CP, September 2014. Kimia medisinal aspirin berfokus pada asam asetil salisilat C9H8O4, senyawa organik yang berfungsi sebagai agen antiinflamasi nonsteroid atau NSAID dan antiplatelet. Khasiat terapeutiknya berasal dari struktur kimianya yang memungkinkannya menghambat enzim siklooksigenase atau COX secara irreversibel. Struktur dan sejarahnya teman-teman sudah pada tahu kan? Yuk sekarang Nanda mau ambil alih jelasin keterkaitan kimia medisinalnya nih. Disimak ya teman-teman. Sifat kimia medisinal. Nama kimia, asam asetil salisilat atau 2-asetopsi-benzoat. Struktur, senyawa ini memiliki 2 gugus fungsi utama yang melekat pada cincin benzena, gugus asam karboksilat min-COOH dan gugus ester min-OCHC3. Sifat, aspirin bersifat asam lemah dan stabil dalam kondisi kering, tetapi rentan terhidrolisis menjadi asam salisilat, senyawa aktif asli dari kulit kayu willow, dan asam asetat jika terpapar kelembapan. Asam salisilat sendiri mengiritasi lambung, sehingga asetilasi menghasilkan aspirin yang lebih bisa ditoleransi untuk konsumsi oral. Sintesis, aspirin disintesis melalui reaksi esterifikasi antara asam salisilat dan anhidrida asetat, biasanya dengan katalis asam sulfat pekat. Mekanisme kerja atau farmakologi. Aspek kunci kimia medisinal aspirin terletak pada cara kerjanya yang unik dibandingkan NSAID lain, seperti ibuprofen atau naproxen. Inhibisi enzim COX, aspirin bekerja dengan menghambat enzim siklooksigenase atau COX yang bertanggung jawab mengubah asam arakidonat menjadi prostaglandin atau zat pemicu peradangan, nyeri dan demam, dan tromboksan A2 atau pemicu agregasi trombosit. Perbedaannya adalah aspirin mengasetilasi residu serin spesifik pada situs aktif enzim COX secara kovalin dan permanen atau inhibisi bunuh diri. NSAID lain hanya menghambat enzim secara reversibel. Efek antiplatelet inhibisi irreversibel COX-1 dalam trombosit sangat penting untuk efek pengecar darah atau antiplatelet pada dosis rendah. Karena trombosit tidak dapat mensintesis enzim baru, efek ini bertahan selama masa hidup trombosit atau sekitar 8-9 hari, menjadikannya efektif untuk pencegahan serangan jantung dan stroke. Perjalanan aspirin dalam tubuh dimulai ketika obat diserap dari saluran pencernaan dan menyebar ke seluruh tubuh. Di sana, aspirin bekerja dengan menghambat enzim siklooksigenase atau COX yang bertugas menghasilkan senyawa seperti prostaglandin yang dapat menyebabkan rasa sakit, peradangan, dan demam. Aspirin juga mempengaruhi trombosit, membuatnya kurang lengket dan mengurangi risiko pembentukan gumpalan darah. Sebelum kita bahas, ayo kita lihat animasi ini dulu yuk. Halo teman-teman, aku Aspi. Inilah lambung, tempat aku mulai bekerja. Wah, asamnya bergelembung ya. Sekarang aku diserap ke darah. Di sini aku akan melakukan perjalanan ke seluruh tubuh. Yeay! Tubuh memberi sinyal sakit di sini. Aku harus cepat membantu mengurangi rasa nyeri. Nah, aku menghambat enzim COX supaya tubuh tidak membuat terlalu banyak bahan penyebab nyeri. Hebat, kerja kita berhasil. Rasa nyeri mulai berkurang. Terima kasih sudah ikut petualanganku. Ayo, kita bahas apa saja yang terjadi.
penyerapan, dan distribusi. Setelah dikonsumsi, aspirin diserap oleh tubuh, biasanya di usus. Obat ini kemudian didistribusikan melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Mekanisme kerja. Aspirin menghambat enzim sikloksigenase atau COX yang ada dalam dua bentuk. COX1 berperan dalam fungsi normal tubuh seperti melindungi lapisan lambung dan membantu pembukuan darah. COX2 diproduksi saat terjadi peradangan atau cedera dan menyebabkan rasa sakit dan demam. Dengan menghambat COX, aspirin mengurangi produksi prostaglandin yang pada gilirannya meredakan nyeri, demam, dan peradangan. Dalam hal pencegahan pembekuan darah, aspirin secara irreversibel menghambat enzim dalam trombosit. Karena trombosit tidak dapat memproduksi COX baru, efeknya dapat bertahan lebih lama dari masa hidup trombosit, sekitar 10 hari, tergantung pada dosis dan sediaan obat. Yeay, terima kasih Aspi!